Selamat pagi kepada yang bersangkutan. Kali ini kami akan memberikan sebuah video tutorial tentang bagaimana penggunaan aplikasi ini secara garis besar. Fitur-fitur yang sudah kami buat, yang sudah terimplementasi di dalam aplikasi ini terbagi menjadi 4 fungsi utama, yaitu berisi di data pabrik, data master pegawai, data gaji pegawai, dan absensi. Nanti satu persatu dari fungsinya akan kita jelaskan secara lebih lanjut. Untuk tampilannya sendiri ini masih belum tampilan final karena kami memang masih belum punya file-file data-data untuk gambar, logo, dan sebagainya macamnya. Ini beberapa kami ambil dari websitenya PT Citra Warna Abadi sendiri. Nanti mungkin kalau kita sudah di lokasi, tinggal merubah ini tidak akan terlalu kesulitan, jadi bisa menunggu saat-saat ya tempatnya itu bisa dikerjakan di sana. Fitur utama dari aplikasi ini yang pertama adalah data master pabrik. Di data master pabrik ini untuk semua fungsi kita buat dengan sistem drop down. Jadi mungkin kelihatannya agak sulit, tapi sebenarnya ini sudah lengkap, hanya perlu di drop down untuk melihat apa aja yang ada. Fungsi utama yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai data master pabrik. Sesuai namanya, data master pabrik ini berisi data-data master yang ada di perusahaan. Ini data yang kami dapat, sementara ini masih data dummy dari yang sampel yang sudah diberikan. Jadi misalnya di data master jabatan, ini isinya ya data master jabatan. Jadi misalnya dari meeting yang kemarin kan kita tahu bahwa total ada 6 atau ada 6 jabatan yang tersedia mulai dari direktur sampai nanti non staff. Nah, ini bisa diatur di sini nanti. Misalnya nanti ada jabatan baru bisa langsung ditambahkan di form yang di bawahnya ini. Tapi apabila tidak ada jabatan baru maka kurang lebih data ini tidak akan sering berubah. Di data master jabatan yang bisa dilihat di kolom pertama itu ID jabatan. Jabatan 1, 2, 3 ini hanya untuk penanda saja, nama jabatannya sendiri, dan level jabatan. Level jabatan ini mungkin yang nanti akan lebih sering digunakan khususnya di bagian view aplikasinya. Jadi di mana level jabatan 1 hanya bisa mengakses 1 dan sebagainya. Dan di sini ada tombol menu di sini nanti yang opsi-opsi apa saja yang bisa dilakukan terhadap data-data di sini. Karena di data master maka kurang lebih yang dapat dilakukan di sini adalah menghapus data jabatan itu sendiri. Misalnya ini kita delete, maka otomatis otomatis nanti akan hilang. Ini sementara ini masih sampai video ini dibuat, fitur penghapusannya sudah kita buat, cuman masih belum kita implementasikan ke dalam. Tapi secara garis besar nanti proses flowchartnya akan berjalan seperti itu. Apabila ada data yang sudah tidak terpakai lagi, jabatannya bisa dihapus melalui menu di sini. Lalu pada menu kedua di data master pabrik adalah data master posisi. Sekali lagi posisi yang kami masukkan di sini, yang kami tampilkan adalah posisi-posisi yang kami dapat dari data sampling yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin nanti kedepannya nama posisi-posisi yang ada ini akan berubah tergantung bagaimana nanti PT Citra Warna Abadi ingin membuatnya sendiri, tidak masalah. Sama seperti yang di belakang barusan, apabila ingin menambahkan posisi baru, tinggal masukkan di form di bawah ini. ID posisinya dan nama posisinya. Dan apabila di data master ini sudah ada yang tidak digunakan lagi, atau misalnya ada yang sudah tidak ada sebenarnya, bisa dihapus juga melalui tombol delete di sini. Data master yang ketiga, data master departemen. Kurang lebih dari semua data master ini intinya sama. Jadi ini cuma tempat penyimpanan data-data master saja, seperti data departemen lain. Kurang lebih isinya sama semua, di mana ada tabel utama yang berisi departemen atau jabatan atau posisi dan lain-lainnya, dan di bawahnya ada form yang digunakan untuk apabila ingin menambahkan rekod baru ke dalam tabelnya. Sama juga di data master lokasi kerja. Jadi kurang lebih memang data master ini kurang lebih penggunaannya sama, di mana hanya untuk menyimpan data-data master saja yang harusnya tidak akan
banyak berubah apabila sudah mulai dilakukan dalam penggunaan sehari-hari, akan banyak perubahan di sini. Ya, itulah jadi itu penggunaan fungsi pertama yang telah kita tunjukkan. Fungsi utama kedua yang akan saya tunjukkan cara penggunaannya adalah data master pegawai. Di data master pegawai ada 3 opsi utama, pilihan utama yang bisa dilihat, yaitu pegawai aktif, pegawai nonaktif, dan mendaftarkan pegawai baru. Di tabel pegawai aktif bisa kita lihat akan berisi sebuah tabel dengan data-data NIK, nama lengkap, departemen, posisi, jabatan, dan menu. Di menu ini terdiri dari 3 pilihan aksi yang bisa digunakan terhadap record tersebut. Kita bisa mengasainkan record tersebut, atau menghapus data pegawai itu sendiri, atau melihat detail pegawainya. Misalnya pertama kita lihat detail pegawai dengan nama Arta Praditya. Di sini kita bisa lihat informasi pegawai secara lengkap, mulai dari NIK, nama, jenis kelamin, alamat, agama, tanggal masuk dia ke perusahaan, dan tanggal berakhir OJT apabila ada, dan tanggal berakhir PKWT apabila ada, dan nomor rekeningnya juga. Apabila perlu ada perubahan data, maka untuk merubah data kita bisa dengan menekan tombol ini. Misalnya kita merubah alamatnya, kita ganti menjadi Pantai Kenjeran. Nah, maka otomatis datanya sini juga akan berubah. Begitu pula dengan datanya dia. Selanjutnya apabila pegawai tersebut, record tersebut hendak keluar dari perusahaan, baik berupa resign atau pemecatan, kita bisa melakukannya dengan tombol di sini. Akan muncul form. Ya, di form ini kita bisa pilih salah satu karena dia terminasi atau resign. Misalnya dia terminasi, kita pilih tanggal dia di terminasinya kapan. Nah, nanti dia akan berpindah datanya dari tabel aktif, pegawai aktif ini, namanya dia akan hilang. Namanya dia akan berpindah ke tabel data pegawai tidak aktif. Untuk sementara ini alasan dia terminasi masih belum bisa ditampilkan, tapi untuk kedepannya akan kita berikan sebuah opsi untuk melihat detailnya dia kenapa dia resign, antara terminasi dengan alasan-alasan tertentu atau dia resign dengan alasan-alasan tertentu. Di registrasi pegawai baru, form standar di mana kita bisa memasukkan nama-nama dan detail-detail pegawai baru. Status pegawainya juga bisa dipilih dari sini. Jadi cukup sekian mengenai pilihan fungsi-fungsi dari data master pegawai. Fungsi ketiga yang akan saya tampilkan yaitu data gaji pegawai. Pada data gaji pegawai ada 3 pilihan utama yang bisa dipilih, yaitu informasi UMK, informasi BPJS, dan informasi gaji pegawai. Di informasi UMK kita lihat dulu pertama-tama. Pada informasi gaji UMK, dia akan menampilkan sebuah tabel yang isinya adalah tabel update UMK. Jadi semisal pada masukan pertama di sini kita lihat 1 Desember 2014 nilai UMK-nya sekian. Sebelumnya yaitu pada tanggal 30 November UMK-nya sekian. Jadi misalnya ada perubahan pada UMK lagi, maka dia akan merubah datanya dari sini. Misalnya kita berikan sebuah perubahan tanggal UMK pada tanggal 1 Januari 2015. UMK-nya kita rubah dengan senilai 2.500.000. Nah, maka nanti akan ada entry baru yang menunjukkan bahwa UMK sudah berubah pada tanggal sekian.
Yang kedua adalah informasi BPJS. Di sini informasi BPJS sama seperti informasi UMK, yaitu sebuah tabel master yang isinya adalah berapa besaran potongan BPJS, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan, dan kapan perubahan itu dilakukan. Jadi misalnya bisa dilihat di sini untuk potongan 0,5% itu berlakunya mulai tanggal sekian, dan entry sebelumnya yaitu pada tanggal 30 November potongan BPJS sekian. Jadi untuk setiap perubahan, apabila memang ada perubahan, akan dapat ditampilkan di informasi data potongan BPJS ini. Untuk sekarang ke informasi gaji pegawai. Di tampilan utamanya, tampilan pertamanya bisa kita lihat di sini adalah sebuah tabel pegawai. Nah, apabila kita ingin mengakses gaji pegawainya secara detail, kita klik tombol menu yang menunjukkan detail gaji pegawai di sini. Nanti kita bisa melihat besarnya gaji pokoknya dia berapa, tunjangan yang didapatkan berapa, insentifnya dia berapa, lembur berapa, pinjaman pada bulan ini berapa. Bisa dilihat bahwa ada tanggal di sini ya. Di sini tanggal di sini maksudnya adalah kapan informasi tunjangan ini dimasukkan, kapan update-nya dilakukan. Jadi apabila kita nanti efeknya akan kepada apabila kita ingin mencetak slip gaji. Jadi apabila kita ingin mencetak slip gaji bulan November, maka semua inputan pada bulan November ini itu yang akan kita cetak. Jadi apabila ingin mencetak bulan Maret, maka nanti data-data bulan Maret yang akan kita cetak. Nah, itu nanti semuanya tergantung pada misalnya kita ingin melakukan perubahan gaji pokok. Nah, di tanggal gaji pokok inilah misalnya kita isi bulan Desember atau misalnya bulan Januari. Nanti ini data ini yang akan berubah. Nah, nanti kita bisa melihat. Ini kenapa di sini 2 juta dan di sini 7.500? Karena UMK yang di tabel ini tadi 2 juta itu adalah berlakunya sebelum tanggal November. Sedangkan setelah kita masuk ke bulan Januari, tadi sudah kita rubah bahwa nantinya UMK akan berubah menjadi 7.500. Nah, ini akan langsung mengikuti. Jadi proses bisnisnya sudah secara otomatis, tidak perlu kita masukkan manual lagi. Otomatis kalau kita memilih UMK, dia akan selalu ikuti UMK tergantung masa berlakunya. Sama misalnya kita isi untuk bulan Februari. Maka akan sama, karena dari informasi UMK masa berlaku dari Januari sampai dengan setelahnya tidak ada perubahan, maka data yang ditampilkan akan tetap sama. Ini kurang lebih isinya hanya sebuah record saja. Jadi pada bulan sekian gaji pokoknya dia berapa, sama seperti tunjangan pada bulan sekian berapa tunjangan yang didapatkan gitu ya. Untuk slip gajinya nanti kita akan masuk ke menu dicetak slip gaji ini tersendiri. Untuk informasi pinjaman sendiri sama seperti yang lainnya, kita pertama kita harus memasukkan tanggal dia pinjaman dan nominal dia pinjamannya berapa kali angsuran dan berapa nominal angsurannya. Nanti untuk kedepannya kita berikan sebuah tombol update. Jadi apabila dia sudah melakukan pembayaran, maka sisa pinjamannya ini akan otomatis berubah. Jadi misalnya dia sudah mengangsur 1 kali, maka otomatis sisa pinjaman akan berubah menjadi 250.000 sesuai dengan formula yang ada di sini. Untuk saat ini masih belum kita tampilkan, tapi kedepannya nanti akan kita tampilkan tombol update untuk mengupdate ini tadi. Jadi cukup sekian untuk fungsi ketiga, data gaji pegawainya. Dan kita bisa lanjut ke fungsi keempat atau fungsi yang terakhir. Fungsi keempat atau fungsi terakhir yang akan saya tampilkan yaitu adalah fungsi absensi. Di fungsi absensi ada 2 menu utama yang bisa kita pilih, yaitu rekap absensi dan informasi jenis absen. Informasi jenis absen ini kurang lebih sama seperti tabel master yang lainnya, yaitu berisi jenis-jenis absensi yang ada di perusahaan. Sesuai meeting kemarin ada 4 jenis absensi yang ada di perusahaan: alfa, izin sakit, cuti biasa, dan cuti khusus.
Untuk keterangan lebih lanjutnya kami tidak terlalu dalam seperti cuti khusus itu apa dan apa, karena itu tidak termasuk dalam lingkup program kami. Jadi ini apabila ada sebuah jenis absen baru, form menambahkan absen barunya bisa kita lihat di sini, bisa langsung ditambahkan. Status potongan ini juga nantinya akan berpengaruh langsung ke gaji. Jadi apabila dia memiliki absen pada status potongan ya, maka nanti otomatis gajinya bisa berkurang sesuai rumusan yang sudah diberikan di meeting sebelumnya. Untuk melihatnya secara lebih jelas, kita bisa mengakses ke menu rekap absensi. Menu rekap absensi sama seperti sebelumnya, ini ada sebuah tabel utama pegawai yang bekerja. Nah, yang bisa kita lakukan itu pertama ada menu add. Ini untuk menambah data absensi pegawai. Jadi apabila Zini, pegawai ini, dia ternyata dihitung itu memiliki nilai absen, dia pernah absen, nah maka kita masukkannya ke dalam sini nanti. Jadi nanti kita bisa memilih kapan dia akan absen. Misalnya dia absennya pada tanggal 16 November dan alasan absennya alfa. Nah, datanya dia akan ada di sini dengan ID absensi baru, otomatis dibuat tanggal absensinya dia kapan, langsung keluar juga nilai potongannya dia. Jadi nanti karena sementara ini kami belum bisa untuk membuat secara benar-benar otomatis yang seperti pada meeting sebelumnya yang harus mengambil data dari aplikasi Fingerprint, maka sementara ini kami menggunakan solusi seperti ini. Jadi tinggal kita melakukan recap absen tuh hanya tinggal kita pilih saja kapan-kapan saja dia absennya. Misalnya dia absen lagi tanggal 19, absen alpha lagi, maka dia akan otomatis bertambah seperti ini. Apabila di sini sudah ada nilai potongannya, maka nanti secara langsung akan berpengaruh kepada gajinya dia. Dalam tabel slip gaji nanti. Nah, ini nanti dia potongan-potongan dia di slip gaji ini akan kelihatan. Jadi karena dia nanti absennya pada November, maka gaji 2 jutanya dia ini nanti akan bertambah sesuai di sini, dipotong sesuai di sini, dan dipotong sesuai alfanya dia berapa kali. Itu nanti bisa kita lihat langsung di cetak slip gaji. Tapi untuk sementara ini untuk opsi cetak slip gajinya masih belum bisa kami tampilkan. Tapi kurang lebih ilustrasinya adalah, jadi nanti slip gaji itu akan berisi data-data yang ada di sini beserta data potongan dari absensi itu tadi dan jumlah totalnya. Jadi sekian yang bisa kami tampilkan dalam video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan langsung menghubungi kontak person yang sudah ada. Apabila ada feedback dan lain-lainnya juga kami terbuka. Malah kami mengharapkan ada feedback yang bisa kami dapatkan sebelum melanjutkan progres yang sudah ada ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.